Renungan Harian Katolik, Sabtu 2 Juli 2022. Tuhan memulihkan kita. Hal berpuasa dan kehidupan baru di dalam Yesus. Bacaan pertama dari Nubuat Amos dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari kitab suci. Renungan bacaan pertama. Tuhan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel. Tuhan berjanji akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Akan dikembalikan seperti dahulu kala. Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel. Mereka akan membangun kembali kota-kota. Mereka akan menabur benih dan menuai hasil dari tanah mereka. Mereka akan kembali mendapat segala kasih dan berkat Tuhan. Dibongkar untuk dibangun kembali. Rumah tua yang sudah sangat rusak, kotor, dan lapuk sangat sulit untuk diperbaiki. Lebih baik dibongkar, lalu dibangun kembali dari awal. Bangsa Israel mengalami masa itu. Bangsa itu terus mengingkari Tuhan dan berbuat jahat di mata Tuhan. Kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Maka Tuhan menghukum mereka masuk ke masa pembuangan. Setelah mereka sadar akan dosa-dosa, bahwa hanya kepada Tuhanlah mereka berharap, maka Tuhan berjanji memulihkan bangsa itu. Mereka kembali mendapat kasih dan berkat Tuhan. Puncak pemulihan bangsa itu adalah hadirnya Sang Mesias dari keturunan Raja Daud. Kita pun ketika memiliki kebiasaan buruk yang sulit sekali diperbaiki, kita memerlukan terobosan untuk membongkar mindset dan hati kita. Shock terapi kadang diperlukan. Tujuannya untuk membongkar dan membangun kembali hati dan pikiran kita agar kembali bersih, mantap melangkah ke depan, dan memastikan tidak kembali kepada kebiasaan lama. Berdoalah agar Tuhan memulihkan kita. Renungan bacaan Injil. Hal berpuasa dan kehidupan baru di dalam Yesus. Saat para murid Yesus berpuasa, tradisi Yahudi mempunyai kewajiban berpuasa. Mereka heran mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Jawaban Yesus mengingatkan pada pernyataan Yohanes sendiri, yang melukiskan pelayanan Tuhan kita sebagai pesta pernikahan. Yesus adalah mempelai laki-laki, umat Tuhan adalah mempelai perempuan, dan para murid adalah sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Selagi sang mempelai laki-laki masih bersama dengan mereka, tentu para sahabat mempelai bersuka cita dan tidak berpuasa. Namun pada saat sang mempelai laki-laki diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berpuasa secara benar dilakukan karena duka cita, bukan karena kewajiban belaka. Motivasi berpuasa. Tujuan berpuasa dan juga berpantang dalam Katolik adalah sebagai wujud pertobatan, mengendalikan diri, penyangkalan diri, turut ambil bagian dalam sengsara Yesus Kristus, membangun empati kepada orang yang menderita, dan meningkatkan rasa syukur atas berkat Tuhan yang selama ini kita anggap biasa. Kita harus memiliki motivasi yang benar dalam berpuasa, bukan hanya sekedar menjalankan ritus keagamaan belaka. Kehidupan baru di dalam Yesus. Yesus memberi kiasan bahwa anggur baru harus disimpan di dalam kantong yang baru, agar terpelihara kedua-duanya. Dan jangan mengisi anggur baru ke dalam kantong tua, karena akan terkoyak kantongnya. Maksudnya adalah, Yesus datang bukan untuk sekedar menambalkan atau menambah sesuatu yang baru kepada ajaran agama yang lama.
ajaran Yahudi sudah berubah makna menjadi tradisi-tradisi buatan manusia yang malah menjauhkan mereka dari Allah. Yesus menegaskan bahwa kerajaannya yang baru sudah tiba, dan barang siapa yang ingin mendapat bagian di dalam kerajaannya yang baru itu, ia harus meninggalkan semua pemahaman dan sikap hidup yang lama, lalu menerima Kristus dan menjalani kehidupan baru di dalam jalan kebenarannya. Sekiranya kita meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan yang tidak sesuai iman kita kepada landasan ajaran Kristus, Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyambut-Mu dan menjalani kehidupan baru bersama-Mu. Kami mau meninggalkan kebiasaan lama yang buruk dan kehidupan lama yang penuh dosa. Kami mau memahami landasan ajaran-Mu dengan lebih baik lagi, sehingga hidup kami sesuai kehendak-Mu dan kami beroleh keselamatan-Mu. Amin.